Sejarah Watu Gong Malang diperkirakan berasal dari abad ke-8 pada masa pemerintahan Raja Prabu Gajayana. Bukti sejarah ini tercatat dalam prasasti Dinoyo yang menyebutkan bahwa batu berbentuk gong tersebut merupakan bagian dari alat musik gamelan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Saya Muhammad Khairi Ra'indifai. Saya Ahmad Rashid Farizala. Jadi tujuan kami ke sini yaitu untuk mencari tahu tentang sejarah mengenai situs peninggalan Watu Gong. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Mbak dan umurnya. Nama saya Miftahul Huda, di sini saya sebagai konstitusi kunci. Saya umur 34. Kalau boleh tahu kapan Bapak jadi guru kunci? Saya di sini sejak 2020. Menggantikan ayah saya, soalnya saya sakit dulu saya. Apakah ada ritual atau tradisi yang masih dilakukan di situs ini hingga sekarang? Ada mas. Di saat suro ini, kalau dulu kan masih sering orang-orang teman-teman ada ritual, tapi kalau sekarang ini di saat suro itu ada kayak semacam jamasan itu setiap tahun ya. Ada kayak apa? Ngobiok, ngumpul di sini sama hajatan warga 17 Agustus itu juga di sini setiap tahun. Tapi kalau kayak ritual apa itu yang pakai sajen itu kadang di sini sering itu posisi kalau ada yang punya hajat, ada yang mau menikah, ada yang belum itu biasanya malah dari sini kayak itu sehari orang dulu itu katanya apa pamit mas ya pakai benar saja. Bagaimana peran komunitas lokal dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta keamanan situs? Kalau biasanya itu pas mau ada acara tuh orang ini kampung keseluruhan kayak kerja bakti Seluruh masyarakat sekitar. iya kayak gimana sekarang lah. Kalau dulu pernah di sini tuh ikut apa trawulan dulu pernah ikut trawulan. Kalau sekarang ini ya milik kampung pribadi sudah nggak ikut trawulan kan. Ini kan juga baru dibangun kan. Itu pun yang dari proposal kayak orang kampung pribadi kayak di sini kadang ada orang kayak ketua budayawan juga ada di kampung sini. Itu proposal pembangunan ini kan baru, pembangunan ini masih baru. Dulu kan nggak inovasi. Iya, dulu nggak ini. Kalau pembersihannya ya pas itu kan, pas ada acara. Tapi kalau pembersihan biasa itu saya mungkin bisa saya. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah Bapak dengar atau alami di situs ini? Kalau pengalaman berkesan sih ya di saat seperti ini. Dulu kan saya pikir ini kayak sejarah kan nggak terlalu kan mas, nggak terlalu diingat lah. Pengalaman berkesan di saat kayak ada anak muda kesini tak ada lagi. Saya pikir pas itu. Tapi yang paling anu sih pas kayak anak SD yang sini bagi saya sih gitu sih. Mulai kecil kan diperkenalkan sama sejarah itu. Mungkin gitu mas kalau saya. Semuanya itu betul. Soalnya juga tapi yang penting kan intinya kan yang ditemukan dulu pertama Asli itu 12 batu gong, terus 5 arca sama 10 yang besar itu
satu sekarang itu tinggal yang asli tinggal 2. Yang itu kayak bentuk resi terus sama raja pancuran sana kemana sama satu batikong kecil itu sama itu ini yang kecil. Nah yang itu sebenarnya enggak kalau di ini itu yang ini benar biasa soalnya nggak pernah ketahuan juga nggak pernah didengar sama orang kampung ini tersendiri. ini kan gitu soalnya sampai sini masih apa pekarangan ya. Nah maksud itu ada rumah-rumah warga kita dan itu pun kecil lah seperti ini tuh di bendungan gitu loh itu nggak ada dengar kalau nalarnya pasti kedengaran ya mungkin terus kehilangan terakhir itu malah sempat kan sekali ayo dipasang belakang sama sebenarnya kalau di situ cuma tembok juga mau dipasang takutin ntar ada anak warga yang datang nggak dipasang ternyata orangnya yang terakhir malah sana jadi kalau di dalamnya ada kerjasama orang dalam lalu tahu mau dipasang apa tadi pas gini ini pas awal tarawih padahal dulu depan itu tempat orang nongkrong dulu itu bukan belum ada TV Kursi-kursinya. iya dulu tuh malah banyak duit dari orang nongkrong tapi posisinya kalau pas sepi pas gak ada orang kayak gini kan sepi orang gitu ya kalau yang lain kayak itu terus kecil-kecil lah itu batu candi itu baru itu kan kayak ada batu di sama orang kampung dicari berantem air jalan yang asli penemuan dulu ya tadi dapat satu penuh aja sama dusun. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan sejarah seperti situs ini? Ya, sebenarnya sih penting menjaga sejarah, tapi kan kita itu sulitnya itu untuk menarik data pemuda itu untuk bicara itu pengen sejarah itu yang dicari sekarang itu gimana supaya tertarik. Soalnya kalau saya lihat kan anak muda sekarang kan kayak udah gimana ketertarikan ke sejarah juga udah enggak dulu lah gitu. Kayak contohnya kalau di sini kan masih ada kayak kepercayaan ke sejarah itu kadang dikaitkan kayak sen juara kita itu ini gimana tempatnya gimana caranya menarik pemuda kita di sini yang mungkin ya dengan cara seperti itu ya menyambungkan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau semisal kalau saya pribadi ya kalau semisal nggak ada kayak udah oke ya, mungkin udah coba ya udah nah, di sini loh di kamu sini loh saya seperti itu terus juga di sini juga pakai ikon juga di kampung juga jadi kalau ada apa-apa kadang juga di sini nah cuman dari itu cara kayak pengurus-pengurus RT dari itu kan jadi meskipun kurang tertarik tapi ikut ngumpul sini akhirnya tidak jalankan teman-teman itu ya itu gimana caranya orang-orang itu berpikir gimana menarik mereka masuk sini itu intinya seperti itu kalau tapi di sini. Terima kasih Bapak untuk informasinya yang bisa kita dapatkan dan begitu saja sekarang kita tutup wawancara ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara tadi, kami mendapatkan informasi bahwa jumlah batu gong yang berada di situs suatu gong saat ini adalah 12 buah. Meskipun sebelumnya terdapat 13 buah sebelum satu diantaranya dinyatakan hilang.
Selain Watu Gong, situs ini juga menyimpan peninggalan masa purbakala lainnya seperti patung Ganesha, jambangan sebagai tempat air suci untuk mandi ritual, batu menyerupai lesung, serta batu bata merah.